langsung ke Pak Syafiq untuk pengantar nanti secara bergantian. Teman-teman kan ini dialogis, jadi komunikasi dua arah. Teman-teman bisa menanyakan apapun, teman-teman bisa menyampaikan gagasan atau apapun. Nanti ketika setelah pengantarnya saja supaya nanti kita ngobrolnya enak ya. Pak Syafiq, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis, Pak Kapolri, Pak Direktur G25 beserta seluruh jajaran kabinetnya ya, jajaran pengurusnya. Pertama saya mohon maaf kalau harus pakai sarung karena tadi diundang Basro ya, pertemuan dengan kiai-kiai se-Madura, jadi harus beradaptasi kan. Harus beradaptasi. Saya yang lain pakai sarung, pakai celana sendiri. Nah, orang cerdas itu katanya Pak Fauzan, ciri-cirinya gampang beradaptasi. Saya apresiasi ke Mas Dasuki ini ya, dan seluruh jajarannya ya, rekan-rekan G25, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, awalnya saya pesimis kalau akan istiqomah sampai saat ini dengan pure sebagai gerakan sosial ya, karena banyak itu NGO ya, komunitas-komunitas yang awalnya berangkat dari gerakan sosial selanjutnya tidak tahan godaan, dari sosial akhirnya, jadi ya ujungnya finansial ya, ujungnya finansial ya. Ada yang dengan akhirnya berafiliasi dengan kekuatan politik yang bisa menjamin kebutuhan kapitalnya kan begitu, atau ada yang akhirnya menjadi partai politik. Nah, ini kan banyak sekali no? Saya kalau dengan Mas Dasuki ini udah tahu lama lah, tidak perlu verifikasi lagi begitu ya, karena mulai dari kuliah ya sudah luar dalam. Bahkan saya waktu kuliah banyak numpang hidup karena Mas Dasuki ini dulu luar biasa jaminan kebutuhan ekonominya waktu kuliah. Beasiswanya banyak, beasiswanya sampai nggak mau lulus. Sampai saya mencuri informasi beasiswanya itu. Beasiswa Orbit itu. Dan ternyata saya dapat informasi mencuri dari lemarinya Mas Dasuki ini, yang diterima saya itu. Oke, G25 ini saya tertariknya dan konsisten sampai sekarang karena melakukan visi kenabian ya, jadi visi nubuah. Jadi visi kenabian itu kan pada intinya itu kan membangun masyarakat yang berkeadilan dan yang makmur. Jadi makmur, adil dan makmur. Kan itu visi kenabian sesungguhnya yang utama ya. Cuma instrumennya kan banyak. Ya akhirnya kemudian juga diwajibkan ibadah mahdoh, harus sholat, puasa. Itu kan sebenarnya bagian dari instrumen agar orang yang melaksanakan visi kenabian itu istiqomah, tidak tergoda di pertengahan jalan. Makanya aspek spiritualnya diperkuat kan. Tapi tujuannya kan ya ke visi kenabian itu tadi. Dan sesungguhnya Tuhan itu kan menciptakan manusia itu kan sudah lengkap dengan kebutuhan rizkinya ya, kebutuhan kehidupannya. Makanya Imam Ali itu kan mengatakan sesungguhnya itu tidak ada orang miskin, yang ada orang kaya tidak berbagi. Kan itu. Nah makanya G25 ini hadir, ya kan, G25 ini hadir untuk menggugah yang kaya itu agar berbagi. Walaupun sampai sekarang yang tergabung masih belum kaya. Tapi ini harus terus diperluas sehingga mampu menggugah yang kaya untuk berbagi. Karena kalau itu dilakukan, nggak ada orang miskin sesungguhnya. Nggak ada orang miskin. Nah, makanya ini G25 harus terus didorong agar lebih masif melakukan gerakan sosial untuk menggugah orang kaya berbagi. Ya termasuk pemerintah, ya termasuk kebijakan pemerintah. Walaupun
G25 bukan undergo dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik, ya tapi bukan berarti G25 harus anti politik. Ya. Kalau G25 sudah tahu ada orang yang komitmen dan konsisten sikap kemanusiaannya begitu, ya kita dukung. Bukan, karena kita tidak bisa mengabaikan bahwa kebijakan negara itu akan menentukan nasib banyak orang. Sehingga tidak bisa dengan dalih bahwa kita bukan komunitas politik lalu kita nutup diri, kita tutup mata dari proses-proses politik itu. Karena kebijakan negara itu akan menentukan, akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, G25 hadir, ya G25 hadir itu kan sebagai gerakan sosial, diantaranya kan mengingatkan pemerintah di samping orang-orang kaya tadi itu. Cuma karena yang tergabung masih belum termasuk golongan orang-orang kaya, makanya namanya masih G25. G25 rupiah, G25 ribu. Tapi kalau udah orang lain bergabung kan bisa G25 juta. Atau selanjutnya G25 miliar ya. Saya kira itu. Selanjutnya biar Pak Fauzan. Kalau saya kan sudah beberapa kali forum kan ya. Pak Fauzan ini visi misi kemanusiaannya bagian akte pendirian atau status badan hukum itu memang penting tidak penting sih sebenarnya. Ya saya pun tidak terlalu melihatnya tidak terlalu urgen ya. Untuk apa juga bro? Masa mau minta dana pemerintah kan tidak, karena visi G25 tidak ke sana. Kalau mau pemerintah visinya itu kan mendorong pemerintah untuk pro rakyat, bukan harus uangnya lewat G25 tidak. Sehingga sisi legal untuk kepentingan itu kan urgensinya tidak ada. Nah cuma yang sempat dulu kita diskusikan kenapa itu juga perlu dilakukan, karena punya visi jangka panjang ke depan, bahwa saat ini G25 taruhlah memberdayakan masyarakat, yang membantu dan memberdayakan masyarakat, tapi kan harus juga sadar Mas Dazuki dan teman-teman G25 itu kan punya visi jangka panjang, bagaimana nanti G25 itu tidak semata-mata mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan dari para donatur begitu ya, dari para relawan, tapi bagaimana juga G25 itu punya punya usaha, punya unit usaha. Visinya kan seperti itu. Jadi di G25 ini yayasan, tapi nanti di dalamnya ada unit usaha. Ya, ada unit usaha yang nanti hasil usahanya bisa menggaji karyawannya, ya kan? Dan juga menyisihkan sekian persen dari keuntungannya untuk didistribusikan sebagai bagian dari gerakan sosial itu. Nah, karena punya visi seperti itu, maka status badan hukum itu menjadi penting. Status badan hukum itu menjadi penting. Jadi urgensinya di situ. Nah, yang paling akhir dari saya, dan ini yang saya apresiasi dari G25 juga ya, bahwa G25 ini dalam mendistribusikan bantuan itu tidak langsung memberikan ikan, tapi memberikan kail. Jadi istilahnya bantuannya itu bersifat produktif, bukan konsumtif. Dan itu penting dan memang harus seperti itu. Nabi pun juga seperti itu. Jadi Nabi dalam memberikan bantuan, kalau ditanya dulu bisa apa, kalau masih melihat sehat begitu ya, bisa apa. Kalau misalnya dia bisa potong kayu, maka yang diberikan adalah kapaknya. Yang diberikan kapaknya, bukan langsung nasinya ya, tapi kapaknya gitu. Karena dengan ya istilahnya kailnya, karena dengan kail dia bisa nangkap banyak ikan. Tapi kalau hanya dikasih ikannya memang langsung bisa dimakan, tapi habis dimakan kan habis, sehingga akhirnya menciptakan ketergantungan. Ya, menciptakan ketergantungan. Nah, padahal visi G25 itu kan bukan ketergantungan yang mau dibentuk melalui bantuannya, tapi adalah kemandirian. Makanya bantuannya adalah bersifat produktif dan harus dipertahankan seperti itu. Walaupun jangan tutup mata dari bantuan yang bersifat konsumtif. Karena ya kita sadar bahwa ada komunitas masyarakat yang sudah tidak bisa diajak produktif.
karena sudah usia tua misalnya, sudah lansia, atau mungkin karena punya penyakit yang agak susah disebutkan, kan begitu. Nah kan masih perlu itu bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif, tapi harus selektif. Yang harus menjadi fokus gerakan utamanya adalah bantuan-bantuan yang bersifat produktif. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.